Assalamualaikum Sobat YouTube semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama saya di Maulana Suhada Channel. Dan pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan perbedaan antara accrual basis dan cash basis. Oke teman-teman, yang pertama seperti yang teman-teman lihat di sini ada definisi accrual basis. Nah, jadi accrual basis itu pencatatan transaksi segera dilakukan ketika terjadinya transaksi. Nah, artinya di sini jadi pencatatan transaksi-transaksi perusahaan itu dicatat, dilakukan ketika saat itu terjadinya transaksi. Nah, itulah definisi dari accrual basis. Jadi kapan terjadinya transaksi, saat itu pula dicatat transaksinya. Kemudian kita lihat di sini definisi dari cash basis. Nah, kalau cash basis di sini pencatatan transaksi dilakukan setelah penerimaan uang. Nah, artinya transaksi itu dicatat ketika perusahaan sudah menerima uang. Nah, jadi transaksi itu dicatat ketika sudah ada perpindahan uang dari pembeli ke penjual. Nah, seperti itu kalau cash basis. Jadi kalau dia belum dibayar kontan, pada cash basis ini dia transaksinya belum bisa dicatat. Nah, itulah perbedaan dari accrual basis dan cash basis. Jadi secara garis besar perbedaan antara accrual basis dan cash basis itu, transaksi itu dicatat ketika sudah menerima uang secara kontan, itu cash basis. Seperti itu sederhananya. Kalau accrual basis, pencatatan itu sudah bisa dicatat kapan terjadinya transaksi. Nah, itu dia secara garis besarnya. Jadi sini kita mendapat kesimpulan. Jadi perbedaannya itu yang mendasar pada accrual basis dan cash basis itu ya. Itu perbedaannya terletak pada pos pendapatan dan beban. Nah, seperti itu teman-teman, karena ini nanti kita terkait dengan laporan laba rugi. Jadi terletak pada pos pendapatan dan beban. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada kelebihan dan kekurangan pada accrual basis. Nah, di sini ada 5 poin untuk kelebihan basis accrual atau accrual basis. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama di sini, poin yang pertama memberikan data informasi lebih komprehensif. Nah, artinya pada basis accrual ini dengan sistem pencatatan yang seperti saya jelaskan tadi, tentu dia memberikan data yang lebih komprehensif. Nah, karena pencatatan itu dia dilakukan secara langsung dan menyeluruh. Ini dia pada poin nomor 1 itu kelebihannya. Kemudian pada poin nomor 2, kelebihannya itu data laporan keuangan lebih menyeluruh untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, ini sudah barang tentu ya teman-teman. Kalau datanya itu komprehensif, menyeluruh, tentu ini bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ke depan untuk perusahaan apa yang baik untuk dilakukan ke depannya, bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan. Seperti itu. Kemudian pada poin nomor 3 ini kelebihannya memberikan data yang lebih lengkap terkait arus kas. Sudah barang itu teman-teman ya, memberikan data yang lebih lengkap ya terkait dengan arus kas, karena arus kas ini dia lebih menyeluruh ya. Kemudian pada poin nomor 4, bisa menjadi dasar rujukan untuk proyeksi keuangan perusahaan di masa depan. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi kelebihan yang poin nomor 4 untuk accrual basis. Kemudian ada yang terakhir, kelebihannya itu laporan keuangan menjadi lebih transparan. Jadi laporan keuangannya itu lebih terbuka dan akuntabel. Dia dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya
ada juga kekurangan dari basis aktual atau aktual basis. Nah, yang pertama, kekurangannya itu metode perhitungan dan pembukuannya lebih kompleks. Kemudian yang kedua, kekurangannya itu ada resiko piutang tak tertagih. Ini udah barang bukti teman-teman ya. Jadi ini saya contohkan. Ada risiko piutang tak tertagih. Contohnya begini. Perusahaan menjual barang sejumlah 10 juta dan barang itu sudah terjual 10 juta. Tetapi si pembeli ini tidak membayar secara cash. Dia hanya membayarnya separuhnya dengan uang muka 5 juta. Nah, jadi kalau dengan aktual basis ini atau basis aktual ini, pencatatan itu sudah bisa dicatat, sudah bisa dilakukan walaupun uang itu belum diterima semua, belum secara kontan. Nah, jadi secara laporan keuangan ini sudah dicatat dan bisa dilaporkan. Itulah mengapa bisa ada risiko piutang tak tertagih. Jadi piutang itu bisa-bisa tak terbayar karena sudah dicatat secara laporan keuangan. Beda dengan kas basis tadi. Kalau kas basis tadi, kalau dia belum lunas, belum dibayar semuanya, itu belum bisa dilaporkan, bahkan belum bisa dicatat seperti itu. Kemudian kekurangannya yang nomor 3, angka pendapatan tidak mencerminkan uang yang tersedia di rekening. Jadi angka pendapatan yang dicatat secara laporan itu dia tidak mencerminkan uang yang sesungguhnya ada di rekening. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, harusnya penjualan itu dijual 10 juta karena dibeli secara piutang, secara hutang sama pembeli, baru dibayar 5 juta. Tentu 5 juta itu belum masuk kepada pendapatan perusahaan, masih menjadi piutang. Nah, jadi secara laporan keuangannya jumlah keuangan di rekening dan pendapatan di perusahaan itu berbeda. Seperti itu teman-teman, berbeda dengan kondisi real. Oke teman-teman, itulah tadi perbedaan antara aktual basis dan cash basis serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan juga di share. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.